Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nama saya Nizar Afan, aku dari Teknologi Deka 1 Masih Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resolusi dan akbat pada tugas 5, yaitu ada DAC dan PWM output, ya kan? Apa sih yaitu DAC atau PWM output itu sendiri? Digital analog converter dan pulse width modulation. DAC itu sendiri yaitu mengubah sinyal DAC ke analog ya, dan PWM itu untuk mengatur kecepatan motor pada motor servo itu sendiri gitu kan. Poin pertama di sini ya, poin pertama ya. Resolusi itu diatur dalam satuan bit, menentukan beberapa arus sinyal analog yang dapat dihasilkan. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level tegangan yang dapat dibedakan oleh DAC. Sebagai contohnya, DAC 8 bit memiliki 2/8, yaitu 2, 5, 6 level tegangan yang berbeda. Artinya output transisi sangat dipengaruhi oleh tegangan referensi, Vref-nya, dan beberapa rumus. Jadi semakin tinggi resolusi, semakin stabil. Mekanisme kerja DAC dan ladder R2R. Data digital linear dari microcontroller diterjemahkan menjadi sinyal analog melalui rangkaian R2R ladder. Setiap bit dalam data digital memiliki bobot tertentu sesuai posisinya. Bit signifikan MSB memiliki bobot besar, sedangkan bit balik tidak signifikan memiliki bobot terkecil. Sangat terhadap tiap ladder terhubung dengan referensi atau ground sesuai nilai bit tersebut. Kombinasi seluruh bit menghasilkan tegangan analog proporsional terhadap nilai digital input. Pembagian tegangan referensi pada RW menghasilkan sabi kontribusi sangat tebal sehingga kombinator menjadi kuat dan linear. Faktor yang mengaruhi performa DAC terakhir resistor stabilitas dengan referensi dan kecepatan switching skala digital. Berikut anjay. Ada PWM, duty cycle, dan frekuensi. Pulse width modulation adalah teknik modulasi lebar pulsa sinyal untuk mengendalikan rata-rata tegangan output. Duty cycle adalah persentase waktu pulsa dalam kondisi high on terhadap satu periode penuh sinyal. PWM semakin besar, duty cycle semakin tinggi dengan rata-rata yang dihasilkan. Frekuensi PWM menentukan seberapa cepat siklus pulsa berulang berdetik. Frekuensi tinggi menghasilkan sinyal lebih halus namun membutuhkan respon komponen. Ada filter RC pada PWM itu sendiri. Filter RC adalah komponen kunci untuk mengubah sinyal filter PWM menjadi tegangan analog yang halus dan stabil. Resistor harus mengalir ke kapasitor, sementara kapasitor menyimpan dan melepas muatan secara bertahap mengikuti perubahan usaha PWM. Hasilnya adalah dengan output yang merupakan nilai rata-rata dan sinyal PWM oleh resistor dan kapasitor menentukan kuantitas waktu dan mengaruhi sebagai cepat filter maksimum perubahan di cycle. Nilai pi besar menghasilkan sinyal lebih halus namun respon lambat, sedangkan nilai besar kecil memberikan respon cepat dalam sinyal lebih tinggi. Filter RC sangat penting untuk aplikasi audio sensor kontrol yang membutuhkan sinyal besi PWM microcontroller. Langsung saja kita lanjut. Hahaha. Yang enam. Dan ada selanjutnya yaitu kapan kira-kira untuk menggunakan PWM ya atau versus DAC ya. Keunggulan DAC itu sendiri menghasilkan sinyal analog murni secara langsung tanpa memerlukan filter tambahan. Resolusi tetap dan output internal sinyal membutuhkan analog besi. Lalu ada keunggulan PWM sendiri, lebih sederhana, hemat daya, fleksibel karena menggunakan output digital yang dimodulasi dengan menambah filter AC eksternal. Sinyal PWM sangat cocok untuk pengendalian daya seperti motor, servo, dan dimming lead, serta aplikasi dengan bandwidth terbatas. Kekurangan adalah adanya ripple noise yang perlu difilter. Lebih milih DAC ketika membutuhkan sinyal analog bersih. Ambil PWM jika
eh, menjadi solusi ekonomis karena fungsinya itu sama-sama untuk mengatur atau mengendalikan. Oke, PWM itu lebih condong rata-rata ke motor servo ya digunakan. Jadi kalau menggunakan komponen motor servo ya motor servo. Lalu kekurangannya DAC itu sendiri itu kompleksitas secretnya dan akomodasi datanya lebih tinggi. Jadi boros banget itu guys. Lalu dengan filtrasi di PWM ini menjadikan solusi ekonomis untuk banyak kebutuhan apapun output analog sederhana. Kalau implementasinya pada kehidupan implementasi DAC ya pada SP32 itu tersendiri ya. Ini next materi itu ada itu guys. Implementasi DAC dan memang pada SP32 itu dilengkapi dengan dua saluran DAC 8 bit yang terhubung langsung pada pin GPIO 025 ya guys ya, dan GPIO 028. DAC ini mampu untuk menghasilkan tegangan analog dan 6 volt hingga 33 secara langsung tanpa komponen eksternal tambahan. Ya kurang lebih kira-kira begitu. Nanti di akhir video tuh saya akan menempatkan gimana proses kita nih sebagai satu kelompok itu bekerja sama ya, bekerja untuk menemukan sebuah solusi pada praktikum kali ini. Oke, ini kira-kira adalah video praktikum kelompok kami yang akan kami perlihatkan kepada penonton sekalian ya. Disimak baik-baik di sini ya. Terima kasih.